Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam the series of element of poetry. Kali ini kita membahas tentang repetition, tentang pengulangan dalam puisi yang masih sama menurut Note taken. Repetition is of poetry said to be learned by heart and repeated. Hornby. Bagian dari puisi yang ditujukan untuk dipelajari, ditalimi dengan hati dan diulang-ulang. Harus melibatkan hati dalam definisi ini. Said to be learned by heart. Jadi pengulangan memang harus dicermati, dia dirasakan bentuk pengulangan itu kira-kira bermakna apa, tujuannya apa gitu. Jadi benar-benar dirasakan by heart, not only by pronounce it dengan pengucapannya, tapi pengucapan dalam hati dan dirasakan by heart. Oke, dalam puisi The Road Not Taken, pengulangan hanya terjadi satu kali, yaitu pada baris ketiga stanza keempat. To road floats in a wood and I. Pada baris ini mengulang pada baris pertama stanza pertama. Turut diverts in a yellow wood. Turut diverts sama juga turut divert. Cuman yang mengikutinya agak berbeda. In a wood, in a yellow wood. Pengulangan ini walaupun hanya terjadi sekali, tapi tetap bentuk pengulangan yang kemudian nanti kita coba untuk mencari maknanya. Kenapa diulang? Turut divert diulang persis. A wood kemudian ada pengulangan dari yellow wood. Tapi ada setting yang berbeda di sana. Pada kalimat to road diverts in yellow wood ada kata yellow-nya, di mana kata yellow ini membedakan pengulangan kata wood yang kemudian diulang. A yellow wood dan a wood. Sekali lagi, pengulangan diciptakan untuk menekankan sebuah topik, sebuah peristiwa, sebuah semangat atau apapun. Kemudian kata yellow pada turut diverts in a yellow wood, dia menggambarkan tentang setting dari puisi ini. Yellow, kata kuning, adalah simbol dari musim gugur di mana daun-daun mulai menguning. Kuning artinya dia menuju ke coklat. Kuning artinya daun-daun yang sudah tidak segar lagi, yang sebentar lagi kemudian dia akan gugur, jatuh ke tanah, berubah menjadi coklat, lalu menjadi tanah lagi. Jadi kalau dibayangkan, dia adalah masa di mana kemuraman dimulai. Masa dari cahaya kalau siang, kemudian menguning pada sore hari cahaya itu, yang kemudian menuju gelap. Sama dengan yellow di sini. Ketika musim mulai menuju
musim dingin, yaitu dengan gugur-gugurnya daun, lalu kemudian puncaknya pada musim beku, musim winter. Jadi pengulangan dimanapun itu pasti punya tujuan tertentu untuk tulisan tersebut, termasuk juga dalam puisi. Jadi pilihan setting ini menggambarkan bagaimana penutur harus memilih jalan yang tidak sama dengan orang lain. Kemudian setting yang warna kuning, musim gugur itu menunjukkan bagaimana kritisnya, bagaimana suasana pemilihan jalan tadi. Ini juga menggambarkan bagaimana upaya dia untuk memilih jalan itu, sehingga sampai pada titik kritis setelah dia menimbang, membandingkan dan sebagainya, sehingga dipilihlah setting yang warna kuning, musim gugur, musim kritis. Jalan yang dipilih itu yang kemudian memberi konsekuensi pada si penutur, bahwa dia harus menderita terlebih dahulu dengan pilihannya. Wajar, karena pilihan yang dia pilih adalah jalan yang tidak dilalui orang, jarang dilalui orang. Ujungnya tidak kelihatan karena jalannya berbelok, belokannya juga nggak kelihatan karena di sana banyak pohon-pohon yang menutupinya. Maka pilihan jalan itu memberi konsekuensi pada dia, tapi itu yang memberi dia semangat untuk memilih jalan itu pula. It is a matter of difference. Kalau orang terbiasa dengan itu, kenapa tidak mencoba jalan yang lain? Oke, saya kira itu untuk repetition, pengulangan. Jadi kalau ada dalam puisi sebuah kata, kalimat, frase, atau stansa bahkan diulang, maka pasti itu ada maknanya, pasti ada sesuatu di baliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.